Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Ini sedikit sekali pembahasannya. Ini kultum, cuma beberapa menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku tercela adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud termasuk perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesama manusia berbuat riya, sum'ah, takabur, dan hasud berarti berbuat dosa. Oleh karena itu, riya, sum'ah, takabur, dan hasud akan mendatangkan akibat yang buruk yang akan diterima oleh si pelakunya. Saat ini banyak sekali perilaku riya, sum'ah, takabur, dan hasud, bahkan telah terjadi tren di kalangan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka selalu menilai seseorang dan memperlakukan seseorang sesuai dengan status sosialnya. Bila seorang pejabat telah menilai seseorang lebih rendah dari status sosial yang dijabatnya, bukan tidak mungkin ia akan berbuat seenaknya sendiri. Sungguh moral manusia sudah sangat rusak akibat perilaku tercela tersebut. Di sisi lain, Al-Quran juga mengemukakan dan memberi peringatan tentang akhlak-akhlak buruk dan tercela yang dapat merusak iman seseorang dan pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri serta kehidupan masyarakat. Sifat terpuji dan sifat tercela yang tertanam dalam diri manusia selalu berdampingan dan terlihat dalam perilaku sehari-harinya. Apabila perilaku seseorang menampilkan kebaikan, maka terpujilah sikap orang tersebut. Sebaliknya, apabila perilaku seseorang menampilkan keburukan dan kejahatan, maka tercelalah sikap orang tersebut. Sikap tercela sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dihindari dalam pergaulan sehari-hari karena akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Materi pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Pengertian hidup berfoya-foya, kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta yang melimpah. Namun ada pula manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jumlah manusia seperti ini sangatlah kecil. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai dengan harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang-barang tersebut kurang begitu penting bagi dirinya dan keluarganya. Sayangnya, masih banyak orang yang gemar berfoya-foya, menghabiskan uang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Padahal berfoya-foya merupakan hal yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu bermain-main tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Ayat ini menjelaskan bahwa keingkaran para penghuni neraka tentang adanya hari kebangkitan. Para penghuni neraka meyakini bahwa kehidupan akan berakhir dengan adanya kematian, karena kematian itu pasti datang. Sehingga Allah perlu mengingatkan kepada mereka dengan pertanyaan, apakah mereka menyangka bahwa mereka kami ciptakan dengan main-main atau berfoya-foya? Mereka diciptakan sebagai hamba Allah yang diberikan kewajiban. Siapa yang melaksanakan kewajiban, mereka diberi pahala, dan bagi yang menyia-nyiakan kewajiban, mereka akan diazab dan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di atas dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ayahsabul insanu ayyutraka suda, yang artinya, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja atau tanpa ada pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Kandungan ayat di atas semestinya menjadi renungan bagi kita semua. Begitu halnya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la tazulu qadama bani adama yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima, yang artinya, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Robnya, dari sisi Tuhannya, hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Apa itu 5 perkaranya? Yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Itu yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, karena umur adalah modal pertama. Yang kedua, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan At-Tabrani. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita bahwasanya kelak di hari kiamat, setiap keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai 5 perkara, yaitu pertama umurnya, yang kedua masa mudanya, yang ketiga hartanya, dari mana ia dapatkan, kemana ia belanjakan, yang keempat hartanya dalam hal apa ia belanjakan, yang kelima ilmu yang dimilikinya. Barang siapa yang bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan ke-5 perkara tersebut kelak di hari kiamat, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Ini bagi orang yang dapat menjawab atau mempertanggungjawabkan 5 perkara yang kita sebutkan tadi.
Dengan izin Allah, dia pun akan mendapatkan apa-apa yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kepada hamba-hambanya yang bertakwa berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Namun apabila ia tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang tercela dan mendapatkan azab yang pedih darinya. Berfoya-foya artinya menghabiskan uang untuk tujuan bersenang-senang belaka. Hal ini sama sekali tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Adapun Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, yang biasa dikatakan dalam bahasa Arab itu israf, yaitu melampaui batas dari kebutuhan. Dan adapun boros atau dikatakan tabazir dalam membelanjakan hartanya. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, hidup seimbang dan proporsional. Peringatan tentang perilaku boros dan berfoya-foya juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-26 dan ke-27. Ayat tersebut secara tegas mengatakan bahwa pemborosan atau menghambur-hamburkan harta merupakan saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun penghasilan, gaya hidup yang berlebihan dapat menjerumuskan seseorang dalam kemiskinan. Jadi mulai sekarang aturlah keuangan dengan baik dan hindari gaya hidup berlebihan. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam firman-Nya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-67. Nah, ini pembahasan kita tentang masalah hidup berfoya-foya. Sekian dulu dapat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di video yang akan datang kita lanjutkan tentang perilaku tabdzir dan israf dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan keluarga-keluarga kita. Mulai sekarang kita usahakan hidup kita tidak selalu berfoya-foya. Walaupun uang kita banyak, walaupun harta kita banyak, sebaiknya kita gunakan harta kita untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk membantu orang yang miskin dan lain-lainnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.